Shalom semua saudara-saudara, seluruh anggota kerukunan masyarakat Kristen Indonesia di seluruh wilayah Tokyo dan kota-kota sekitar, bahkan di seluruh Jepang, dimanapun Anda berada, bahkan semua saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang berada di tanah air Indonesia. Kita bersyukur Tuhan terus memeliharakan kita, dan walaupun pandemi ini belum segera berlalu, tapi kita bersyukur karena Tuhan terus menjaga dan memeliharakan seluruh kita. Dan mari kita terus berdoa supaya pandemi ini bisa dapat kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk sejenak memikirkan dan merenungkan kembali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara dan saya tentu memahami pandemi ini banyak merubah kehidupan kita. Banyak merubah bagaimana kita menjalani hidup seharusnya. Bukan hanya hari ini, tetapi juga hari ke depan. Budaya kita akan segera berubah. Dan kita juga harus mau tidak mau beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Kita tahu bahwa ketika pandemi ini mulai melanda, seketika kita dikagetkan. Yang biasanya kita berkumpul bersama dengan teman, sahabat, bercengkrama, berdiskusi, bahkan bertatap muka, bersekutu dalam satu ruangan, bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, seketika berubah. Kita tak lagi bisa berjabat tangan, kita tak lagi bisa berpelukan, menunjukkan keakraban. Kita tak lagi bisa berkumpul hanya untuk sekedar minum kopi bersama. Bahkan kita tak bisa lagi menikmati alunan suara penyanyi di gereja dengan ibadah yang begitu melantunkan puji-pujian yang indah, yang bisa kita dengar langsung dan kita lihat, kita rasakan secara langsung. Situasi itu membawa kita untuk sejenak berpikir. Situasi itu membuat kita sejenak merenung. Bahkan di antara keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita mungkin ada juga yang harus berduka. Kehilangan orang yang terkasih di antara keluarganya oleh karena situasi pandemi ini. Kepada saudara-saudara yang mengalami kehilangan atau mungkin mengalami sakit penyakit oleh karena situasi ini, saya menyampaikan bela sungkawa saya yang begitu dalam kepada saudara-saudara. Kiranya Tuhan menguatkan saudara-saudara. Bagi kita semua yang hari ini masih tetap dalam keadaan sehat dan kuat, mampu menjalani kehidupan hari lepas hari dengan situasi yang berubah, saya mengajak kita untuk sejenak merenungkan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi. Apa berita yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi, melalui, dan saat ini kita harus beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tentu masih mengingat dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di mana Lukas mencatat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 itu, setelah Yesus menjelaskan tentang bagaimana menilai zaman, bumi dan langit, menilainya. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, di mana pemiliknya berulang kali berusaha mendapatkan buah dari pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Saudara-saudara tentu tahu peristiwa ini, tentu tahu kisah ini. Di antara pasal yang ke-12 bagian yang terakhir, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-59, dengan ayat yang ke-6 dari pasal 13, ada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 di pasal yang ke-13 yang bicara tentang dosa dan penderitaan.
Tentu ini bukan kebetulan, tapi Tuhan berbicara dengan caranya, dia menyampaikan dengan maksud dan tujuannya. Kalau kita melihat perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, saudara-saudara, bicara pohon ara memang bukan pohon biasa. Pohon ara dan pohon anggur menjadi lazim dan sangat dikenal, bahkan sering digunakan dalam kisah Alkitab, di mana seluruh pengajar-pengajar Israel juga, bahkan Tuhan Yesus beberapa kali menggunakan istilah pohon ara dan pohon anggur. Dalam kitab Yoel bahkan dijelaskan secara langsung perumpamaan ini. Pohon anggur memiliki makna yang rohani. Pohon ara juga demikian. Pohon anggur itu adalah lambang orang Israel. Dan bagaimana mereka menjadi lambang orang Israel, menunjukkan orang-orang Israel dari segi umat Allah. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan pohon ara yang biasanya begitu hidup baik dan subur di tanah yang berbatu, bahkan di padang pasir sekalipun, dan dapat menghasilkan buah yang cukup lebat dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk tanaman lain bisa dapat berbuah, pohon ara dapat hidup baik, bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Namun dalam perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ dikatakan, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya." Saudara-saudara, pohon ara yang mestinya berbuah lipat kali ganda karena posisinya sekarang tidak lagi di tanah berbatu yang tandus dan kering, penuh dengan bebatuan, tapi saat ini dia ditanam di dalam taman atau kebun atau ladang yang biasanya menjadi tempat untuk anggur tumbuh. Kebun anggur adalah kebun yang tanahnya betul-betul digarap dan diurus dengan sungguh-sungguh. Kebun anggur, seluruh tanahnya memiliki seluruh asupan yang dibutuhkan untuk tanaman, sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa dapat berbuah jika ditanam di tempat yang demikian. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata posisi yang istimewa tidak membuat pohon ara itu lebih banyak berbuah. Situasi yang berkelimpahan, kaya akan mineral, asupan vitamin, asupan yang dibutuhkan oleh seluruh pohon untuk bisa menghasilkan dan bertumbuh dengan baik, ternyata tidak membawanya bisa dapat menghasilkan buah. Posisi istimewa ternyata tidak menghasilkan dampak apa-apa bagi pohon ara. Saudara tentu bertanya, pohon ara ini mengapa tidak berbuah? Apakah dia kurang asupan? Tentu tidak. Pohon ara ini menyerap seluruh hasil dari tanah itu, tetapi dia tidak memberikan buah apa-apa setelah 3 tahun didatangi oleh pemilik tanaman itu. Ara tidak berbuah, maka sebagai sebuah tanaman dia tidak menghasilkan faedah. Buah ara adalah buah yang biasanya menjadi makanan pokok daripada orang Timur Tengah saat itu. Tetapi buah ara juga menjadi petunjuk bagi orang pada masa itu, menjelaskan musim yang berubah. Jadi pohon ara bukan hanya menjadi salah satu makanan pokok bagi orang pada masa itu, di daerah itu, tetapi juga berguna pohon ara ini yang berbuah itu memberikan petunjuk musim bagi petani. Kalau saudara membaca Matius pasal 24 ayat yang ke-33, saudara akan menemukan itu kisahnya. Kehadiran pohon ara ketika dia berbuah, dia seharusnya memberikan faedah bagi sekitarnya. Mengapa? Karena biasanya pohon ara berbuah, maka itu memberi petunjuk musim yang bagi para petani.
Kalau kita bertanya pada diri kita ditempatkan di tempat yang menurut saya dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain, kita mungkin jauh lebih beruntung. Kita lebih bisa menikmati kehidupan daripada teman-teman kita mungkin yang ada di Indonesia atau di belahan dunia ketiga yang lain. Tapi pertanyaannya, dalam situasi yang berat di Indonesia, kita bisa berbuat banyak bagi siapapun, bagi apapun yang bisa kita kerjakan. Tapi ketika kita berada di tempat yang istimewa, yang seharusnya kita bisa berbuat lebih daripada seharusnya, sudahkah kita berbuah? Mungkin kita berkata, Pak, tapi sekarang ada pandemi. Tentu, itulah sebabnya kalau kita membaca teks Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa penderitaan dan dosa itu ada satu keterkaitan, tetapi penderitaan tidak boleh menghalangi kita untuk menghasilkan buah. Hanya pertobatan yang dapat menghasilkan buah, dan buah itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, pohon ara itu memiliki posisi yang istimewa karena dia ditanam di tanah yang berbatu, tak memiliki suplai mineral sekalipun dia bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Namun di tempat yang baik, yang memiliki semua kebutuhan yang diperlukan olehnya untuk tumbuh, dia justru tak memberi buah. Pohon ara dengan tidak berbuah, dia tidak memberikan faedah apa-apa, tidak memiliki arti apa-apa. Pohon ara menerima semua yang baik, tapi dia menolak memberi, menolak berbuah. Masih ingat Markus pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 22. Bukti-bukti yang bertalian dengan pohon ara ialah bagaimana ketika pohon ara ini daun-daunnya mulai bersemi, maka penuhlah daun-daun pada pohon daun itu. Maka begitu daun itu muncul bersemi, daun yang mendahului buah itu, muncullah buah, dan itulah buah pertama. Walaupun itu bukan buah yang bisa dimakan secara langsung, tetapi buah itu menunjukkan bahwa pohon ara bertumbuh dengan baik. Tetapi pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Dan tentu sebagai seorang petani, tidak ada petani yang menanam pohon buah tidak menghasilkan, tidak menginginkan buahnya, bukan? Tidak ada. Semua petani yang menanam pohon buah mengharapkan untuk mendapatkan buahnya. Demikian ketika Tuhan menaruh kita, menempatkan kita, bahkan mencipta kita, membawa kita, memimpin kita dan memanggil kita ke tempat di mana kita berada, masuk dalam sebuah wadah, entahkah itu sebuah gereja ataupun organisasi kerukunan masyarakat Kristen Indonesia. Tuhan mencipta kita, menggarap kita di sana agar kita bisa dapat mengerjakan panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing ketika Dia menyelamatkan kita. Maka sesuatu yang sangat penting dan harus mendapat perhatian adalah bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, berbuah bukan suatu pilihan. Bagi orang percaya yang telah bertobat sungguh-sungguh, berbuah adalah keharusan. Berbuah bukan tergantung musim. Berbuah bukan melihat situasi. Berbuah adalah keharusan, bukan pilihan, bukan tergantung musim, melainkan menghasilkan buahnya yang tinggal tetap. Artinya, kapan saja pemilik pohon ara, yaitu Tuhan kita, membutuhkan buah, maka Dia harus menemukan buah dalam diri kita. Ketika Yesus berbicara tentang pokok anggur, Yesus dengan terus terang dan lugas mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Melalui ayat ini,
kita dengan jelas dapat mengetahui bahwa berbuah bukanlah tergantung musim. Berbuah bagi orang yang percaya, berbuah itu melintasi musim. Nah, apabila kisah ini ditarik dalam kehidupan kita masa kini, maka kita menemukan tidak bisa kita pungkiri ada banyak orang Kristen yang berbuah hanya pada musimnya. Berbuah hanya karena situasinya dalam keadaan yang baik. Berbuah ketika dia diberkati dan kelimpahan materi. Berbuah ketika sesuatu berjalan lancar dalam kehidupannya. Tetapi ketika ada situasi yang tidak memungkinkan untuk dia melakukan sesuatu, dia berpangku tangan. Dia bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pandemi ini mungkin saja membatasi gerak-gerik kita. Pandemi ini mengubah pola hidup kita. Tapi pandemi ini mengingatkan kita untuk tetap berbuah dan tidak pernah berhenti untuk menghasilkan sesuatu yang mulia bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaannya. Kenapa? Tentang berbuah Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Maka perlu kita sadari, situasi pandemi ini harus menjadi sebuah titik kita memikir ulang. Harus menjadi starting point lagi untuk sejenak kita mereview bagaimana kita sudah menjalani kehidupan kita. Apakah situasi yang begitu nyaman di negeri ini membuat kita kemudian tak lagi bisa berbuat apa-apa bagi sesama kita, bagi pekerjaan Allah, terlebih bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Waktu kita membaca Lukas pasal 13, pohon ara itu bukan hanya dia tidak berbuah dan akhirnya dia tidak memiliki faedah. Dia menyia-nyiakan situasi dan tempatnya yang istimewa. Dan bukan hanya juga dia menolak memberi padahal dia menerima semua yang baik bagi dirinya sendiri. Tetapi dia juga tidak menghargai anugerah Allah. Dalam kehidupan kita, kita perlu menyadari dan menghargai anugerah Allah. Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat yang ke-7 dari Lukas pasal yang ke-13, mengatakan bahwa sesudah menanam pohon ara itu si pemilik kebun anggur datang mencari buahnya, tapi ia tidak mendapatkannya. Dari ayat 7 dikatakan bahwa pengurus kebun anggur sudah 3 tahun datang mencari buahnya, bolak-balik dia mencari buahnya, tapi dia tidak menemukannya. Saudara-saudara, memang sangat menarik kalimatnya. Dikatakan oleh ayat yang ke-7 bagian yang terakhir, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Itu kalimat yang sangat keras sekali. Kalau bicara kenapa kok Tuhan begitu pendeknya memberikan perumpamaan hanya 3 tahun. Saudara-saudara, sesungguhnya 3 tahun itu bukanlah waktu di mana dia bertumbuh dan menghasilkan buah saja waktunya, tapi sesungguhnya kalau kita kembali kepada Imamat pasal 19 ayat 23 dan berbagai tulisan para rabi bahwa selama 3 tahun pertama sejak dia ditanam dan menghasilkan buah, 3 tahun pertama tidak dilakukan pemetikan buah kalau dia berbuah. Jadi pohon buah yang ditanam selama 3 tahun pertama tidak dilakukan pemetikan buah. Pohon itu dibiarkan bertumbuh, diberi perawatan. Di tahun yang keempat, maka baru boleh mengambil hasil buah-buahan dari pohon itu. Itu kebiasaan, itu hukumnya dalam situasi orang Ibrani, Yahudi. Nah, kalau dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-7 dikatakan sudah 3 tahun ia mencari buah, itu berarti starting point-nya adalah tahun keempat. Setelah tahun keempat, selama 3 tahun dia mencari buah.
Maka dia sudah 6 tahun berlalu sejak dia mulai berbuah sampai dengan ditunggu buahnya ada, tapi tak kunjung ada. Angka ini tentu bukan tanpa makna. Angka ini tentu bukan hanya sekedar menunjukkan kesabaran Allah. Sangat tidak bertanggung jawab membiarkan pohon ara di tempat yang istimewa tak menghasilkan apa-apa. Dan sangat tidak bertanggung jawab jika pohon itu dibiarkan menyedot semua yang diperlukan untuk sebuah pohon bertumbuh dan berbuah, tapi dia sendiri tak menghasilkan hasilnya. Maka, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Kalimat itu sangat mengerikan ketika dia datang dan muncul dari Allah bagi kita orang yang percaya. Pohon itu menghisap kesuburan tanah, mengurangi jatah gizi bagi pohon yang lain yang berbuah di kebun itu. Jadi membiarkan pohon ara tumbuh tanpa hasil di tempat yang istimewa tanpa batas waktu memang tidak dibenarkan. Ia harus ditebang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengikat kita dengan waktu. Kita dimasukkan dalam ruang dan waktu. Artinya, kita memiliki keterbatasan. Itu sebab panggilan Allah, kesempatan Allah, anugerah Allah diberikan kepada kita. Kesempatan untuk mengenal Allah dan kesempatan untuk diperkenankan mengerjakan pekerjaan Allah. Seperti Paulus, seperti Petrus, seperti para rasul. Mereka mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dia tidak peduli akan hidupnya. Yang pasti, aku harus memberi buah. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir pesan ini, saya menyampaikan kepada kita semua, termasuk juga untuk kepada saya. Marilah kita kembali merenungkan, dalam situasi pandemi ini, kita belajar lagi, untuk apa aku hidup? Kalau Tuhan mengizinkan aku melewati situasi yang begitu berat ini, mengapa Tuhan membiarkan aku tetap hidup? Mengapa Tuhan menjaga aku sedemikian rupa dan tetap beraktivitas sebagaimana aku biasanya? Mengapa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Apakah yang Tuhan inginkan bagiku? Maka hari ini, marilah kita menyadari, saudara dan saya berada dalam posisi istimewa. Apakah Anda sudah memberikan faedah melalui hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita? Apakah kita sadar kita menerima semua yang baik dari Allah? Apakah kita sudah memberi, menghasilkan buah, atau justru kita tidak menghasilkan apa-apa bagi pekerjaan Allah? Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik? Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Saudara-saudara, doa dan harapan saya, siapapun Anda yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, doaku kiranya Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang terkasih, kiranya boleh dapat diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan untuk dapat menjalani hidup yang istimewa, untuk bisa terus berbuah, bukan karena musim, bukan karena situasi yang memungkinkan, tapi karena anugerah Tuhan memampukan kita menghasilkan buah yang tinggal tetap. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan menjaga kita, memelihara kita, dan menolong kita untuk terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.